itu adalah peristiwa yang akan menimpa umat Allah. Jadi umat Allah akan mengalami penutupan masa persiapan di sini. Dia ditunjuk oleh panah putih ini. Di sini penutupan pintu kasihan khusus untuk umat Allah. Yang bukan umat Allah, penutupan pintu kasihan mereka itu nanti di sini. Nanti di sini. Tapi yang umat Allah itu di sini penutupan pintu kasihannya. Yang di bawah garis pelangi ini garis pelangi di bawahnya adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada yang bukan umat Allah. Jadi itu pedoman kita ketika kita mempelajari bagian ini. Nah, saya mau katakan sesuatu sehubungan dengan ini. Sekarang ini, di masa ini sedang terjadi masa penggoncangan. Sesuai Ibrani 12 ayat 27 dan Yeskiel 38 ayat 19, akan ada masa penggoncangan, masa penampikan, masa penapisan. Dan ini karena di atas garis pelangi, itu berarti itu akan terjadi pada umat Allah. Dan memang umat Allah akan digoncang. Sekarang kita berada pada masa itu. Puncak dari penggoncangan umat Allah adalah di sini. Pada waktu digoncang, maka sebagian besar ke bawah. Hanya sebagian kecil yang bertahan. Kalau kerohanian umat Allah tetap status quo, tetap tidak ada perubahan. That's why saya menganjurkan revival. Mari kita intensifkan doa puasa. Kita sudah praktekkan itu 2 kali. Doa puasa ya. Yang terakhir itu kemarin malam. Dan praktekkan saudara-saudara kedekatan Anda dengan Tuhan. Ada di antara saudara bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa berdoa? Kalau saya sementara kerja, bisakah saya berdoa? Atau haruskah saya masih bertelut lalu berdoa? Lalu saya jawab, berdoa itu kita diajar oleh Yesus. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Bahkan nafas kita kalau boleh jadi doa. Jadi sementara Anda mengerjakan pekerjaan di tempat pekerjaan Anda, sementara bekerja Anda bisa angkat hati kepada Tuhan. Tanpa menjadi munafik seperti orang Farisi, kemudian komat kami mulut, berdiri di pertigaan jalan, kemudian berdoa. Bukan itu doa yang Tuhan maksudkan. Di mana saja kita berada, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Tolong saya. Sementara Anda bekerja, pekerjaan Anda tidak terganggu, karena hanya Anda bilang, Tuhan tolong saya. Anak saya yang di rumah, yang jarang ke gereja, suami saya, istri saya, saudara saya, yang tidak mau dengan Tuhan. Begitu kira-kira. Sampaikan kepada Tuhan dari hati nurani yang dalam. Dari hati nurani yang dalam, walaupun itu tidak diucapkan, Anda cuma sampaikan dalam hati. Tuhan dengar. Bahkan Tuhan sudah lebih dulu tahu sebelum Anda mengucapkan itu. Tuhan sudah lebih dulu tahu. Reformasi saudara-saudara, bikin revival diri, revival keluarga. Oleh karena di sini betul-betul masa ujian puncak bagi umat Tuhan. Yang benar-benar ujian yang mengerikan, yang akan membuat kalau perubahan, kalau kerohanian kita status quo saja, maksudnya status quo cuma begitu saja, nggak ada perubahan. Bagaimana saya begitu terus. Bagaimana saya begitu terus. Kalau saya tidak tertarik membaca Alkitab, begitu terus sekarang. Kalau saya tidak tertarik ke gereja, begitu terus sekarang. Kalau saya tidak tertarik berdoa, begitu terus saya sekarang. Kalau saya ini sering emosi, begitu terus saya. Tidak ada perubahan. Maka saudara-saudara, kita status quo, kita akan bisa ke bawah di sini. Nah, saya mau ajarkan sekarang ini masa penggoncangan. Sekarang ini terjadi. Bahkan masa penggoncangan itu sudah terjadi sejak kita lihat. Periode penampikan. Sejak kapan masa penggoncangan? Penampikan atau penggoncangan? Itu sudah mulai. Sejak tahun 1850 itu diucapkan. Penggoncangan besar telah diserukan dan akan diteruskan. Dan mereka yang tidak rela mengambil pendirian yang berani dan tidak kenal menyerah untuk memihak kebenaran akan tertampil keluar. Penggoncangan sudah mulai sejak beberapa dekade lalu. Dan mari kita lihat penggoncangan itu. Penyebab penggoncangan.
Mengapa ada umat Tuhan yang tertampil keluar sekarang? Dan penampilan yang paling hebat adalah pada waktu undang-undang hari Minggu terjadi yang tadi. Ya, itu penampilan yang paling besar. Dalam jumlah besar umat Tuhan tertampil keluar. Penyebabnya satu, karena kesaksian langsung dari saksi yang setiawan. Nah, ini perlu dijelaskan. Kesaksian langsung dari saksi yang setiawan. Istilah saksi yang setiawan adalah istilah dalam buku Wahyu pasal 3. Saksi yang setiawan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menunjuk jemaatnya untuk menggembalakan anggota-anggota. Jemaatnya ada pemimpin-pemimpin di sana, ada pendeta-pendeta di sana. Katanya ada umat yang tadinya menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka sebenarnya tadinya jujur, mau bertahan dalam kebenaran, tapi karena kesaksian langsung dari saksi setiawan, maka mereka justru tertampil keluar. Ini, saya bertanya tentang arti penggoncangan yang saya lihat, dan ditunjukkan kepada saya bahwa hal itu disebabkan oleh kesaksian langsung dari saksi setiawan yang ditujukan kepada orang-orang Laodikia. Jemaat ke-7, Wahyu pasal 3. Jemaat Laodikia adalah jemaat nubuatan yang sudah kita pelajari beberapa malam yang lalu ketika kita membahas Wahyu pasal 12. Ya, jemaat Laodikia itu. Nah, penggoncangan itu disebabkan katanya oleh kesaksian langsung dari Yesus ke orang-orang Laodikia. Kesaksian itu apa? Kesaksian itu mempengaruhi hati mereka untuk mengangkat standar dan menghidupkan kebenaran. Kesaksian langsung. Lalu mereka mengangkat standar, mereka berubah, mereka bertobat. Tapi ini, ada yang tidak tahan akan kesaksian langsung itu. Lalu mereka bangkit, berdiri dan menentang. Dan inilah yang menyebabkan penggoncangan terjadi di antara umat Allah. Artinya, kesaksian langsung dari Yesus adalah beli emas beruji, beli pakaian putih, apalagi yang satu, ada 3. Beli obat pelumas mata, itu Wahyu pasal 3. Kita tidak membahas itu rinci yang lalu. Yesus mengatakan kepada jemaatnya, jemaat ke-7 yang bernama jemaat Laodikia, so bagus Moni, so bagus. Kata Yesus kepada jemaat itu, so bagus. Tapi kamu masih suam-suam. Perlu hangat. Atau kalau tidak mau hangat, lebih baik dingin. Lebih baik dingin, kata Yesus. Wahyu pasal 3 ini ceritanya. Lebih baik dingin kalau tidak mau hangat. Lebih baik dingin. Tidak boleh diantara. Tapi ternyata kamu diantara. Itu suam-suam kuku Laodikia. Dan itu sebabnya pada waktu Yesus menawarkan, bertobat, beli emas beruji, tingkatkan iman dan kasih. Kemudian pakai pakaian putih. Dari Yesus sendiri, itu nasihat dalam Wahyu 3 kepada jemaat nubuatan itu, jemaat Laodikia. Pakai pakaian putih, kalau itu di tempat pekerjaan jadi terang. Kalau di tetangga jadi terang. Pakaian putih. Dengan kata lain, tabiat seperti Yesus, amalkan. Itu panggilan Yesus. Tapi justru ditolak. Ditolak. Ini, ada yang tidak tahan akan kesaksian langsung itu. Mereka bangkit, berdiri dan menentang, dan seterusnya. Lalu apa nasihat Yesus yang ketiga? Pakai obat pelumas mata. Obat pelumas mata, salep mata di Wahyu pasal 3, itu maksudnya adalah kecerdikan rohani yang Roh Suci saja yang bisa berikan. Obat pelumas mata itu, yaitu kecerdikan rohani. Mata ini mesti dilumas supaya bisa bedakan, oh ini pada salah, oh ini benar. Oh ini salah, ini benar. Oke, saya tidak mau yang salah. Umat nubuatan kabur sudah matanya, nggak bisa bedakan mana benar mana salah. Salah dianggap benar, dipraktekkan benar. Yang benar tidak dihidupkan. Karena mata sudah kabur, maka Yesus mengundang beli obat pelumas mata. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kita sedang seminar Wahyu dan Daniel, jadi kita membaca Wahyu pasal 3. Nasihat Tuhan kepada jemaat Laodikia. Ayat 14.